Nah, ini pertanyaannya ditujukan untuk Mbak Kalis kali pertama ya. Kesetaraan gender akan menimbulkan pergeseran nilai budaya dalam kehidupan sosial maupun ranah privat seperti eh, sep- ranah privat seperti apa ini ya? Karena ada sebagian pihak yang masih khawatir, takut kalau kesetaraan gender akan membuat perempuan kebablasan sehingga meninggalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Silakan Mbak Kalis untuk dijawab. Bisa dibantu untuk unmute? Oke. Oke, thank you buat pertanyaannya. Hai Cantika, selamat pagi, salam kenal. Salam, Ya, yang paling nyebelin adalah istilah kebablasan itu selalu disematkan kepada perempuan, tetapi tidak pernah disematkan kepada laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki sejak dulu berpendidikan, tapi nggak ada tuh yang bilang laki-laki kebablasan atau dikhawatirkan akan menjadi laki-laki yang gimana gitu. Laki-laki sejak dulu berkiprah di ruang publik, tetapi nggak ada gitu ya, dia akan dicurigai kebablasan atau tidak menjadi suami yang baik atau tidak menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Seolah-olah tanggung jawab di ruang domestik itu adalah tanggung jawab istri, garis miring ibu saja gitu ya. Jadi kalau ibu yang pergi ke ruang publik, apakah dia menjadi istri yang baik, apakah dia menjadi ibu yang baik. Sedangkan bapaknya gimana? Kok bapaknya nggak pernah ditanya? Kan bapaknya juga punya tanggung jawab tuh di dalam rumah dan tanggung jawab untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi dan terlebih lagi sebetulnya sejak dulu itu sebetulnya perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan di dunia itu dia sudah produktif loh secara ekonomi gitu ya. Sejak dulu perempuan-perempuan itu ada di bidang agraris gitu, ada di bidang peternakan gitu ya, dia produktif lah secara ekonomi. Cuman dulu itu justru nggak ada segregasi antara ruang domestik maupun ruang publik gitu. Jadi misal nih perempuan gitu ya, dia ke pasar gitu, itu anaknya tuh digendong gitu, anaknya tuh ikut jualan gitu. Ini pasar tuh kan menjadi satu tempat di mana di situ power ekonomi perempuan tuh di situ gitu ya, kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi itu sebetulnya sejak dulu digerakkan oleh perempuan gitu. Terus perempuan ke sawah itu dulu anaknya juga ikut gitu, ditidurin di gubuk gitu misalnya. Nah, masalahnya adalah tantangan kita sebenarnya sekarang ada pada ruang publik yang seolah-olah itu tidak memberi kebebasan kepada perempuan untuk bergerak lebih dinamis gitu. Jadi karena misalnya ketika perempuan di kantor gitu ya, ya tidak ada ruang laktasinya gitu. Ketika perempuan ngajar di sekolah tidak ada ruang laktasinya gitu. Jadi seolah-olah perempuan yang ngantor itu kemudian perempuan yang nggak baik karena oh itu berarti udah nggak ASI ya anaknya. Oh itu berarti anaknya udah nggak ditemenin ya karena sebetulnya ruang publiknya yang nggak mendukung. Bahkan yang sedih adalah sekarang itu ada breastfeeding shaming. Jadi ibu-ibu itu yang mau menyusui anaknya itu seolah-olah payudara perempuan ini itu dianggap sebagai objek pornografi aja. Di TV, tubuh perempuan di blur dari atas sampai bawah seolah-olah kita ini kotor najis gitu ya, lo doang yang suci gitu. Padahal ini tubuh perempuan nih. Ini tubuh perempuan, kodrat biologis kita, anatomi tubuh kita kayak gini gitu. Lu kenapa sih takut sama tonggolan payudara doang gitu kan? Ini tuh udah dari dulu kayak gini kita gitu. Perempuan yang mau menyusui gitu ya, emang payudara itu buat menyusui, kemudian diobjektifikasi, dibilang nggak elok gitu. Bahkan dulu kalau misalnya kita ke puskesmas, kita ke bubidan, kita ke rumah sakit, itu kan biasa banget ya, ada campaign ibu menyusui itu ya udah ada patung ibu-ibu atau gambar ibu-ibu itu kayak payudaranya tuh kelihatan gitu. Jadi ibu-ibu tuh bangga menyusui anaknya. Karena itu adalah sumber makanan utama loh. Bayi itu bisa hidup gara-gara netek dari payudara ibunya. Tapi sekarang itu kayak yang justru ya, yang sedih banget ibu-ibu kayak pas anaknya cranky, anaknya kelaparan, keausan, minta minum, justru dibentak-bentak sama ibunya. Nah, nanti dulu ini masih di ruang publik, ini masih di stasiun, masih di mana-mana. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya takut di-shaming sama publik, dianggap ngumbar aurat. Itu sedih banget.